Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema batin mantan menjerit saat kamu lakukan 3 hal ini. Ya. Nah, jadi ketika mantan sedang bahagia bersama orang ketiga, itu adalah waktu bagi kita untuk menata kehidupan kita kembali. Jadi jangan buang-buang waktu. Mantan bahagia bersama orang ketiga, kita ngejar-ngejar untuk balik kepada mantan. Hasilnya akan sia-sia. Wong mantan sekarang sedang jatuh cinta dan kasmaran kepada orang ketiga. Tidak ada gunanya kita kejar-kejar, ya. Nah, kalau kita ingin melihat mantan menyesal, ya, menderita dengan pengkhianatannya itu, batinnya tersiksa, batinnya menjerit, ya, maka lakukan 3 hal ini. Yang pertama, ya, tadi ketika mantan sedang happy-happynya menghabiskan duit orang ketiga, atau orang ketiga menghabiskan duit mantan, kita menata kehidupan kita kembali. Yang kuliah fokus kepada kuliahnya, yang bekerja fokus kepada pekerjaannya. Ketika apa yang kita usahakan ini sudah mulai menunjukkan hasilnya, maka yang pertama, mantan akan menjerit batinnya, menyesal ketika setelah perpisahan itu terjadi, melihat betapa terkenalnya kita pada saat ini. Ya, zaman sekarang menjadi terkenal itu beda dengan zaman dulu. Zaman saya masih remaja, mahasiswa, orang kalau mau terkenal itu harus jadi artis, ya. Kalau mau jadi artis harus casting dulu. Ada namanya home production, ya, atau production house, ya, yang memproduksi film, sinetron, dan seterusnya. Nah, itu kalau mau terkenal tuh seperti itu. Atau ikut lomba cover boy di majalah-majalah, atau cover girl, ya. Nah, tapi kan ikut lomba cover boy, cover girl itu kan butuh ganteng dan cantik, ya. Jadi, dan itu majalahnya pun yang majalah-majalah besar tuh tingkat nasional, ya. Sekarang sudah jarang ya melihat ada majalah tuh. Nah, jadi itu kalau mau terkenal. Kalau zaman sekarang kan enggak. Asal orang bisa memanfaatkan media sosialnya dengan sebaik-baiknya, ya, dia bisa memahami itu apa yang diinginkan, apa yang sedang menjadi tren, ya, apa yang sedang menjadi selera dari pengguna media sosial, terkenalnya cepat tuh, ya. Jadi, dan sekarang itu hampir semua orang menggunakan media sosial. Ada yang pakai semua, ya, mulai dari Facebook, Instagram, kemudian apalagi itu TikTok, kemudian YouTube, dan seterusnya. Ya, ada yang pakai sebagian dan seterusnya. Nah, jadi semua orang menggunakan media sosial, sehingga ketika popularitas seseorang naik di media sosial, hampir semua orang juga akan tahu. Ya, nah sekarang tinggal bagaimana mengolah kemampuan kita. Karena ada yang bilang tuh lah, saya kan tidak ganteng, tidak cantik, terus bagaimana mau terkenal di media sosial? Sebaliknya, banyak orang tidak ganteng, tidak cantik, tetapi dia bisa menemukan skill dan bakatnya yang kontennya itu menghibur banyak orang, terkenal dia. Ya, nah jadi itu yang pertama.
ketika mantan melihat betapa terkenalnya kita pada saat ini. Yang kedua, kalau orang terkenal ya, maka biasanya pintu-pintu pekerjaan, tawaran-tawaran pekerjaan ya, atau kalau bahasa sekarang itu endorse akan masuk ya. Nah, ketika pekerjaan banyak, sponsor banyak dan seterusnya, secara otomatis kan duit juga jadi banyak. Nah, ketika duit kita itu banyak, maka apa yang akan terjadi pada diri mantan? Ya, dia akan gigit jari. Apalagi dengan uang yang banyak ini kita tidak pelit. Ya, kita rajin membantu orang, ya, bagi-bagi rezeki, bersedekah dan seterusnya. Sementara pada sisi yang lain, kan kebersamaan mantan dengan orang ketiga biasanya foya-foya, menghambur-hamburkan duit, sementara bekerja tidak sempat, uangnya habis ya. Jadi mantan cuma nonton saja tuh, sambil batinnya menjerit tadi, melihat kita bantu-bantu orang ya, kita bagi-bagi duit ya, kemudian kita rajin sedekah. Jadi apa yang ada di dalam benak mantan ya, sebenarnya dia butuh, mau pinjam atau mau minta, tapi merasa malu dan seterusnya. Nah, jadi pada satu sisi dia butuh, tapi pada sisi yang lain dia merasa malu ya, kalau sampai pinjam dan minta sesuatu kepada kita. Jadi itu yang kedua tuh, yang akan membuat batin mantan tersiksa ketika dia melihat bahwa sekarang jerih payah kita yang kita lakukan ketika mantan sedang mesra-mesranya dengan orang ketiga untuk menata kehidupan kita kembali membuahkan hasil ya, dan kemudian ada begitu banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat dari kita, kecipratan rezeki juga dari kita. Dan itu akan membuat mantan iri ya. Karena dia juga pernah merasakan ya, bersama kita dulu kan ada fase di mana sama-sama baru memulai karir, memulai pekerjaan ya, atau malah masih sama-sama pendidikan ya, masih sama-sama sedang tidak punya apa-apa. Artinya ada fase susah bersama kita ya. Dan sekarang apa yang terjadi pada diri dia ketika kita sukses, kita membantu banyak orang, nah itu mulai itu mantan juga akan batinnya berbisik seperti banyak orang. Kok susah bersamaku, sekarang sukses, yang menikmati yang kecipratan orang lain. Nah, itu yang kedua tuh. Dan yang ketiga nih, tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh yang ketiga, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, dan yang ketiga nih, mantan biarkan saja melihat ya. Dia mesti kan mengintip media sosial kita, aktivitas kita. Ya, dia melihat sekarang penampilan kita selalu dengan penampilan yang keren ya, pakaian-pakaian yang mahal dan berkelas ya. Kemana-mana selalu pakai kendaraan yang bagus, mobil yang bagus. Kemudian belanja-belanja ya, barang-barang branded dan seterusnya dan seterusnya. Sementara pada sisi yang lain mantan harus betul-betul berhemat ya, betul-betul tidak punya apa-apa. Bahkan mungkin sekarang tabungan pun sudah tidak punya.
Bayangkan ya, orang yang sedang lapar melihat orang sedang makan-makan, jadi tambah lapar, ya. Ketika orang lagi tidak punya duit, ya, kemudian misal dia jalan-jalan di mall, itu rasanya sangat menderita, ya. Pengen ini, pengen itu, tapi duit tidak punya untuk beli. Nah, begitu juga lagi tidak punya duit, lagi menganggur, dan seterusnya, melihat kita belanja-belanja, dan seterusnya. Kan orang zaman sekarang juga suka tuh melihat konten orang belanja, unboxing ya, membuka kotak belanjaan tadi itu semua orang suka tuh. Itu yang dilihat oleh mantan, dan itu akan membuat batinnya tambah menjerit. Nah, jadi sekarang kalau mantan sedang happy-happynya bersama orang ketiga, prinsipnya jangan buang-buang waktu untuk ngejar-ngejar mantan, ya, tetapi fokus untuk mengejar masa depan kita yang cerah dan bahagia. Kerja keras, ya, insya Allah kalau kita mau kerja keras, kita akan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang kita usahakan. Semakin kita maksimal bekerjanya, semakin banyak pula insya Allah rezeki yang bisa kita dapatkan. Wa alaisa lil insani illa masya'a, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.